Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tips ataupun pengalaman saya untuk memperbanyak anakan pohon puring ya, khususnya. Ya, konten kali ini mengenai pohon puring. Jadi di channel Goib Official ini kita banyak membahas tanaman ya. Nah, jenis apapun tanaman itu akan kita bahas di sini. Perikanan juga akan kita bahas di sini. Terutama sekarang kita akan membahas puring teman-teman. Oke teman-teman. Ya kawan-kawan, sudah kembali lagi bersama-sama Rico RS. Jangan lupa ya, sebelum saya lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kawan-kawan semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda, keberkahan dunia akhirat, dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja tidak berlama-lama saya akan memberikan tips ataupun cara memperbanyak anakan pohon puring dengan cara yang sederhana. Oke, simak baik-baik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada lagi di depan tanaman puring yang nanti akan kita jadikan contoh bagaimana memperbanyak anakan puring. Inilah tutorial teman-teman. Simak dan simak. Sebelumnya saya di sini ditemani dengan rekan saya ya, yang biasa menemani saya di Goib Official. Beliau ini cukup ahli di bidang pertanian ya. Saya banyak belajar dengan beliau. Jadi saya tidak mungkin ini melakukannya sendiri karena saya harus merekam ya. Jadi teman-teman mohon harap maklum. Tapi silakan simak baik-baik cara-cara ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, Bang Yakub silakan dilanjutkan videonya. Cara-caranya ya, ini saya bantu jelaskan ya teman-teman. Jadi pertama ya teman-teman, kita harus mencari bukan bonggol ya, batang pisang yang diameternya mungkin seukuran 2 ya. Kalau pelaron itu 2 in ya, atau seukuran gelas ya. Teman-teman bisa bayangkan ya. Nah, ini contohnya ya. Segini kita ambil. Nah, terus kita potong secukupnya ya. Mungkin panjang sekitar 5 cm ya, teman-teman. Terus lalu kita potong ya seperti itu. Kita potong dan hati-hati teman-teman ya untuk memotongnya karena menggunakan pisau cukup tajam ya, teman-teman. Selanjutnya, nah ini selanjutnya nih, ini penting teman-teman. Jadi nih bisa saya zoom ya, bentar, ini akan saya zoom. Nah ini saya sudah perdekat teman-teman. Jadi kita ambil calon puring ataupun batang puring yang akan kita proses, kita perbanyak ya. Dan ini kita sudah dapat ya contohnya ya, salah satunya. Nah ini contoh yang sudah berhasil kita kita perbanyak ya. Jadi seperti ini contohnya ya, sudah mulai segar. Ini sekitar 1 bulan yang lalu ya kita proses. Nah sekarang kita fokus ke sini teman-teman. Nah jadi awal lagi teman-teman, jadi kita harus mengelupaskan bagian kulit luar dari batang puring ini teman-teman. Coba dicontohkan Bang Yakub. Nah ya seperti itu teman-teman, dibuang bagian kulit luarnya. Supaya apa? Supaya bagian kambiumnya itu hilang teman-teman. Nah setelah ya hilang, diyakini hilang, atau masih kurang yakin bisa dikerok ya seperti itu. Atau kalau sudah hilang, nanti kita butuh bantuan apa Bang? Setelah itu kita butuh bantuan bawang. Oke ya. Kenapa harus bawang? Oke, di sini saya jelaskan kenapa harus bawang. Jadi di sini kita tidak menggunakan perangsang kimia ya. Saya menggunakan perangsang alami saja yang natural ya, dari alam. Jadi saya menggunakan bawang karena bawang itu diyakini dapat merangsang akar, pertumbuhan akar jauh lebih cepat daripada secara alami ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, bawangnya ini dioleskan ke batang yang sudah kita kuliti ya. Seperti itu. Nah, oke, setelah kita oleskan dengan bawang, lanjut kita langsung ke bonggol pisang atau ke batang pisang ya teman-teman. Oke, kita olesin lagi sedikit. Oke, ini perlu dicatat ya teman-teman. Untuk setelah proses pengolesan bawang seperti ini, jadi minimal ini harus diangin-anginkan ataupun dibiarkan terlebih dahulu ya, agar sedikit kering ya batangnya itu ya. Jadi biar dia menyerap gitu teman-teman. Sambil menunggu. Oke. Ini sambil kita menunggu itu kering, ini kita proses satu lagi ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, cara memperbanyak anakan puring dengan cepat, simple dan sederhana ala Goib Official. Silahkan dicoba ya. Ini cukup mudah, sangat-sangat mudah. Oke. Nah, mungkin metode ini bisa dilakukan untuk tanaman lain ya, tapi saya belum coba ya. Ini saya baru coba untuk tanaman puring. Oke teman-teman. Teman-teman, siap. Oke, selanjutnya gimana Bang? Ini selanjutnya kita
Oke, selanjutnya ini batang yang sudah kita olesi bawang dan kita keringkan, langsung dituncupkan ke bagian ati ya, bagian ati pohon pisang ini ya, tengah-tengah ya. Nah, cukup mudah kan? Kenapa harus batang pisang, teman-teman? Oke, jadi bagi beberapa riset yang sudah saya baca ya, batang pisang ini mampu menyiram, bukan menyiram, maaf, mampu menyimpan air cukup lama ya. Jadi ketika kita lupa menyiram ataupun terlalu sibuk, dia masih bisa menyimpan air gitu. Jadi bisa menjadi makanan si puring ini ya, menyimpan nutrisi juga masih terserap lah di sini, di batang pisang ini. Oke, cukup mudah kan? Selanjutnya setelah kita jadi seperti ini ya teman-teman, kita bisa diamkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya, ya kan? Ya, ini ada contohnya. Coba Bang, saya kasih contoh Bang. Nah, seperti ini. Ini kan agak teduh ya. Ini awalnya, Bang. Nah, ini contohnya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk pembibitan ini saya di tempat yang teduh ya, tidak terkena sinar matahari langsung tuh. Ini kan cerah ya. Nah, di sini agak teduh. Nah, oke Bang, dilanjut. Nah, setelah tadi kita lakukan kita tancapkan ke batang pisang, lanjut kita proses penyemaian ya. Penyemaian dalam arti kata ini menaruh di media tanam yang sudah berisikan tanah ya. Di sini tidak perlu yang aneh-aneh, pupuk segala macam tidak perlu, karena kita ini hanya proses pembibitan. Nanti ketika mulai tumbuh akar, karena akan kita pindahkan teman-teman ya. Coba Bang Ibu. Ya, cukup dipendam dengan tanah seadanya ya. Intinya sih kunci kesuksesan daripada metode pembanyakan batang atau pohon puring seperti ini hanyalah jangan setelah kita menyemai jangan terkena sinar matahari secara langsung ya. Ya, ini teman-teman contohnya ya. Ini contoh yang sudah jadi kita kembang biakan. Tadinya kan hanya dari batang ya. Ini sudah kita pindahkan ke pot. Maklum masih belum beli pot ya, jadi pakai barang-barang yang ada aja. Oke. Terima kasih, hanya itu yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah, sangat mudah, sangat praktis, dan tidak repot. Sekian dari saya dan kru yang bertugas, Abang Yakub kita, Abang Ganteng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.